Majelis Ilmu Zakir, kemudian juga keluarga besar dari Bang Haji Ramayuri semua, Bapak Ibu semua, Pak Zul, kemudian ibu-ibu semua yang saya tidak sebutkan satu persatu karena emang nggak kenal namanya, ya. Tapi insya Allah ada di hati kita semua. Mudah-mudahan para jamaah semua tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap terus semangat untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mudah-mudahan ya ketika kita langkahkan gerak langkah kita, kaki kita menuju taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan bukakan juga pintu keberkahan buat kita, dimudahkan segala urusan kita, Allah berikan jalan keluar, solusi dari permasalahan hidup kita. Mudah-mudahan kita dan keluarga semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh segera diberikan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang udah nikah mudah-mudahan yang udah nikah mudah-mudahan bisa keluarganya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya jadi anak yang saleh dan salehah. Semua keturunannya ya jadi qurratul ayun, jadi permata hati, permata kalbu orang tuanya dan agamanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ya diberikan kemudahan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jamaah semua, Bapak Ibu yang rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tidak terasa, insyaallah mudah-mudahan ya seminggu lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Ya kurang lebih ya seminggu lebih lah, insyaallah kita akan ya masuk ke dalam bulan Ramadan. Ya doanya udah dibaca Bu? Alhamdulillah lupa Ustaz doanya. Ya dibaca ya Bu ya, insyaallah. Ya dibaca, diamalkan ya doa apa yang mudah-mudahan ya Allah ijabah segala keinginan kita, Allah kabulkan segala hajat kita. Yang mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah seperti biasa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih izinkan kita untuk belajar kemudian nanti mengamalkan, yaitu hadis Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah kita sudah sampai ke hadis yang ke-11 ya Bu. Ya al-hadisul hadi asyar. Ya, hadis yang ke-11. Ya, apa isinya? Hadis yang ke-11 ini berbicara tentang al-akhdhu bil yakin wal bu'du an syubhat. Al-akhdhu bil yakin wal bu'du an syubhat. Ya, akhzun itu adalah mengambil, ya, atau kita memantapkan, ya, bil yakin dengan sesuatu yang ya yakin dalam diri kita. Wal bu'du, ya, bu'du itu ba'uda, ya, ba'uda itu artinya jauh atau meninggalkan. Makanya syaitan itu artinya ba'ada, ya, karena dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wal bu'du an syubhat, kemudian kita meninggalkan atau menjauhkan yang namanya syubhat, perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang bikin ragu kita, yang enggak jelas, yang samar-samar. Ya, kemarin kita sudah bahas hadisnya untuk menjauhi syubhat, bahwasanya al halalu bayyin wal haramu bayyin, yang halal jelas, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara yang dua itu adalah perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang enggak jelas juntrungannya. Ya. Kita baca hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin. Hadisnya an Abi Muhammadin Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib Siddi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
Da' ma yuribuka ila ma la yaribuka. Ya, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya, rawahu Tirmizi wan Nasa'i wa qala Tirmizi hadisun hasan. Ya, hadis ini ya, yang kita baca tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kemudian juga Imam Nasa'i. Ya, kata Imam Tirmizi hadis ini adalah hadis hasan. Kemudian juga imam-imam yang lain, ya, Imam Ahmad, ya, ini juga meriwayatkan hadis ini. Ya, apa hadis hasan, Bu? Apa hadis hasan? Macam-macam hadis atau derajat hadis, karena hadis ada yang hasan, ada yang sahih, ada yang dhaif. Ya. Jadi yang namanya hadis yang pernah kita bahas bisa menjadi apa? Bisa menjadi landasan, sumber utama, ya, dalil buat kita. Ya, karena banyak orang sekarang mengatakan bahwasanya ya, orang-orang yang sempit pemikirannya, ya, mereka hanya mengambil dalil, ya, mengambil apa dalil itu? Ya, hujjah. Ya, dalil atau hujjah itu dari Al-Quran. Jadi mereka nggak mau mengambil dalil itu dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya kelompoknya disebut dengan Al-Quraniyun. Ya, Al-Quraniyun itu mereka hanya mengambil dalil, mengambil landasan, yaitu hanya dari Al-Quran. Mereka nggak mau merujuk kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini salah. Bahwasanya di surah An-Nisa 59 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ya, An-Nisa 59 kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kemudian juga taat kepada ulil amri. Tapi kalau ulil amri taatnya ketika mereka mengajarkan, mengantarkan, menunjukkan kita kepada jalannya Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau pemerintahnya nyeleneh, ya, kebanyakan bohongnya, ya, kebanyakan ngibulnya, ya, boleh kita peringatin. Ya, nggak boleh kita ikutin. Kita kudu peringatin, kudu kita ingetin. Ya, nggak boleh kita malah mendukung. Ya, nggak boleh kita malah ya terus ya dukung program-programnya, nggak boleh. Karena di situ makanya kan kalau kita Al-Quran itu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Jadi nggak ada kalimat atiu sebelum ulil amri. Kalau kalimat Allah sama Rasul ada kalimat atiunya. Ya, atiullaha wa atiur rasul langsung wa ulil amri minkum. Karena apa tadi? Taat kepada Allah itu mutlak, nggak boleh. Ya, kita nawar-nawar taat sama Allah. Pokoknya ketika sudah kita diperintahkan taat, udah nggak boleh ada pilihan lain. Ya, kudu taat. Ketika ada larangan, maka kudu taat. Begitu juga apa yang dijelaskan, diperintahkan oleh Rasul, kudu taat. Nyarios kudu paham tuh kudu? Hah? Apa tuh? Ya sama ya. Kudu itu harus ya. Iya. Ya kudu. Ya. Ya kudu paham kita. Ya, bahwasanya bahasa Al-Quran seperti itu. Ya, makanya tadi ulil amri itu nggak pakai kalimat atiu karena fleksibel. Ya. Kalau misalkan dia ngajak kepada jalan kebaikan, ikutin. Ya, kalau misalkan dia melenceng, ya nasihatin, jangan diikutin. Kemudian fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau kita berselisih pendapat, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, jadi kembali kepada Al-Quran, kemudian kembali kepada hadis. Ya, makanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala ketika diutus sama Rasul untuk memimpin negeri Yaman, untuk menjadi hakim di negeri Yaman, maka ditanya dulu sama Rasul. Ini subhanallah, kalau dulu orang mau jadi pejabat, dites dulu sama Rasul. Ya, kata Rasul, wahai Mu'adz, ini kamu nanti akan memberikan suatu ketetapan, ya, suatu perintah, ya, suatu hukum, undang-undang di negaramu, di tempatmu, maka apa yang kau akan lakukan? Maka Sayyidina Mu'adz menjawab bahwasanya aku akan kembali kepada Al-Quran. Ditanya lagi sama Rasul, kalau di Al-Quran nggak ada, kemana kamu akan mencari? Apa yang menjadi landasanmu dalam pengambilan suatu hukum atau ketetapan? Kemudian Sayyidina Mu'adz menjawab, kalau nggak ada dalam Al-Quran, maka aku akan kembali kepada hadismu. Ya, hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya lagi sama Rasul, kalau nggak ada dalam Al-Quran sama hadis, kemana kau akan mencari? Ya, aku akan mencari dengan ijtihadku. Ya, makanya di situ kan ada ijtihad para ulama, ijtihad atau ijma. Ya, sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran sama hadis ada ijma atau ijtihad atau ketetapan para ulama. Itu yang disepakati oleh para imam mazhab yang empat, ya, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, semua sepakat yang tiga itu, yaitu Al-Quran, Sunnah, kemudian ijtihad para ulama. Ini subhanallah. Ya, jadi hadis hasan derajat kedua setelah hadis sahih. Ya, ada hadis sahih, hadis hasan, kemudian hadis dhaif. Ya, itu tiga itu boleh dipakai. Ya, walaupun dhaif itu memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jangan pakai hadis dhaif, tapi ada yang mengatakan boleh. Ya, yang dhaif. Tapi kalau sahih sama hasan itu semuanya sepakat, ya, bahwasanya boleh dijadikan dalil. Ya, kemudian yang nggak boleh adalah hadis maudhu, ya, hadis buat-buatan atau hadis bohongan. Ya, seperti kemarin ketika bulan Rajab, siapa yang puasa di hari pertama bulan Rajab pahalanya begini. Ya, puasa 2 hari begini. Nah, itu namanya hadis palsu sebenarnya. Ya, kalau mau puasa jangan karena mengharapkan atau bersandarkan dengan hadis tersebut kita puasa biasa saja atau puasa Senin Kamis. Ya. Jadi ada hadis-hadis palsu yang memang dibuatkan yang tidak bersandar kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW.